Saham BJTM versus BJBR. Di video kali ini kita bakalan bahas dua saham bank daerah yang jadi favoritnya para dividen investor. Kita bakalan lihat ya kinerja bisnis mereka berdua dan kita bakalan cari tahu dari dua saham ini mana yang lebih bagus untuk kita beli buat investasi jangka panjang. Nah, video ini adalah episode yang ke-31 dari saham Bank Series. So, jangan lupa cek playlist saham Bank Series karena di situ udah banyak banget konten-konten tentang emiten perbankan yang sangat berguna buat investasi kalian. Jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertama kita bandingin mereka berdua dari segi market cap-nya. Nah, untuk BJBR ini market cap-nya lebih besar daripada BJTM. 10,3 triliun untuk BJBR versus 7,8 triliun untuk BJTM. Dan gue mengkategorikan mereka berdua sebagai saham second liner. Di mana saham second liner itu market cap-nya di atas 5 triliun rupiah. Nah, jadi BJBR ini market cap-nya lebih gede daripada BJTM. Dan itu artinya BJBR ini bank yang lebih besar daripada BJTM. Tapi itu bukan berarti BJBR ini lebih bagus daripada BJTM ya. Kita harus bandingin mereka berdua dari kinerja bisnisnya dan tren pertumbuhannya dari beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhannya BJTM sama BJBR. Untuk total loan atau total pinjaman, pinjamannya ini pertumbuhannya cukup bagus dengan rata-rata 9,5% per tahun untuk BJTM versus 8,4% per tahun untuk BJBR. Jadi BJTM unggul untuk pertumbuhan pinjamannya. Nah, sedangkan untuk net interest income atau pendapatan bunga bersih, ini bertumbuh juga, tapi pertumbuhannya cukup lambat dan lebih lambat dari pertumbuhan pinjamannya. Dengan 5,8% per tahun untuk BJTM versus cuma 3% per tahun untuk BJBR. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa lebih lambat? Padahal kan seharusnya ketika pertumbuhan pinjamannya bagus, harusnya pertumbuhan pendapatan bunga bersihnya juga ikutan bagus. Tapi kenapa bisa lebih lambat? Nah, jawabannya itu ada di sini. Kita perhatiin di sini kalau pertumbuhan pendapatan bunganya BJTM tumbuh dengan rata-rata 7% per tahun, tapi beban bunganya tumbuhnya lebih besar dengan rata-rata 9,2% per tahun. Sama juga untuk BJBR, pendapatan bunganya tumbuhnya 4,9% per tahun, sedangkan beban bunganya pertumbuhannya lebih besar sebesar 7% per tahun. Jadi meskipun pinjamannya bertumbuh dan bisa hasilin pendapatan bunga yang juga bertumbuh, tapi dengan beban bunganya pertumbuhannya lebih besar, itu memperlambat pertumbuhan net interest income-nya. Makanya pertumbuhannya lebih lambat daripada pertumbuhan pinjamannya. Jadi kita bisa bilang kalau BJTM sama BJBR itu bank yang boros dari segi beban bunga. Sekarang kita lihat tren pertumbuhan labanya BJTM sama BJBR dari beberapa tahun terakhir. Operating profitnya BJTM sama BJBR ini masih bertumbuh, tapi dengan pertumbuhan yang naik turun dan dengan tingkat pertumbuhan yang lambat. Cuman 2% per tahun untuk BJTM versus cuman 3,9% per tahun untuk BJBR. Nah, operating profitnya yang tumbuhnya lambat ini juga efek dari tren pertumbuhan pendapatan bunga bersihnya yang kurang bagus dalam beberapa tahun terakhir. Di mana untuk BJTM ini cukup stagnan, sedangkan BJBR ini trennya malah menurun. Sedangkan untuk net profit, tingkat pertumbuhannya juga cukup lambat untuk BJTM sama BJBR, tapi masih lebih bagus daripada operating profitnya. Dengan BJBR pertumbuhannya lebih unggul di 5% per tahun versus BJTM di 4% per tahun. Sekarang kita lihat kinerja bisnisnya BJTM sama BJBR dari banking rasionya. Untuk return on equity, BJTM ini lebih unggul dengan 12% versus BJBR di 11%. Next, untuk margin bunga bersih atau net interest margin, BJTM juga lebih unggul dengan NIM yang lebih tinggi di 5,4% versus BJBR yang cuma 4%. Next, untuk CASA rasio, BJTM lagi-lagi lebih unggul dengan CASA yang lebih tinggi di 60% versus BJBR yang cuma 41%. Terus untuk rasio kredit macet atau non-performing loan, BJBR NPL-nya lebih kecil, artinya BJBR ini lebih unggul dalam meminimalisir kredit yang macet. Terus untuk aspek likuiditas dari segi loan to deposit ratio, BJTM di 70% versus BJBR di 80%. Ini dua-duanya sama-sama bagus karena ada di range antara 70 sampai 92%. Terus untuk capital adequacy ratio, BJTM lebih bagus dengan cara yang lebih tinggi, dan untuk cost to income ratio, BJTM ini lebih unggul dengan cost to income ratio yang lebih kecil, 40% versus 69% untuk BJBR. Artinya apa? Artinya pengeluarannya BJTM itu cuma 40% dari pendapatannya versus BJBR yang pengeluarannya itu sampai 69% dari pendapatannya.
Jadi dari sini kita dapat gambaran kalau BJTM ini kinerja bisnisnya lebih bagus daripada BJBR di tahun 2024, di mana di hampir semua rasio BJTM ini lebih unggul, sedangkan BJBR cuman unggul dari segi NPL-nya aja. Sekarang kita lihat potensi dividen dari BJTM sama BJBR. Jadi BJTM sama BJBR ini kan terkenal dengan saham yang bagus untuk strategi dividen investing. Dan itu emang benar ya, karena kalau kita lihat di sini dengan harga saham BJTM sama BJBR udah turun cukup dalam selama beberapa bulan terakhir, dengan BJTM ada di harga 5.20 dan BJBR di 9.80. Kalau kita asumsi ya EPS-nya tahun depan sama dengan tahun ini, dengan asumsi dividen payout ratio itu 55%, yang mana itu adalah dividen payout ratio mereka dari beberapa tahun terakhir, artinya kita dapat dividen yield itu sampai 9% untuk BJBR dan 10% untuk BJTM. Ini dividen yield yang gede dan menarik banget untuk investasi jangka panjang. Ini tuh ibarat kita nggak butuh lagi capital gain dan cukup dengan dividen aja, return investasinya udah cukup bagus. Dan itu juga dengan 55% dividen payout ratio. Artinya dividen yang mereka bagiin itu cuma 55% dari laba bersihnya, dan masih ada 45% lagi sisa laba bersih yang ditahan. Yang mana laba yang ditahan ini bisa dipakai nantinya untuk investasi supaya bisnisnya bertumbuh. Jadi dengan mereka masih nyisain uang untuk laba ditahan, menurut gua ke depannya untuk BJTM sama BJBR ini meskipun dia bank daerah yang ekspansinya terbatas di daerahnya doang, tapi tetap mereka masih punya potensi untuk tumbuh. Overall, BJTM sama BJBR ini termasuk slow growing bank, di mana pertumbuhan labanya cukup lambat, dan itu karena mereka berdua yang boros beban bunga, di mana beban bunganya tumbuhnya lebih besar daripada pendapatan bunganya. Tapi sisi bagusnya, BJTM sama BJBR ini rutin bagi dividen dengan dividen yield yang tinggi banget, bisa sampai sekitaran 9-10% kalau kita beli di harganya yang sekarang. Dan antara BJTM versus BJBR, BJTM ini unggul di profitability dengan return on equity-nya yang lebih bagus, NIM-nya juga lebih tinggi daripada BJBR, dan efisiensinya juga lebih bagus dengan cost to income ratio-nya yang lebih kecil. Sedangkan BJBR ini lebih unggul daripada BJTM hanya dari segi kemampuan mereka untuk minimalisir kredit macet atau NPL. Jadi dari sini mulai ada gambaran kalau saham BJTM ini sepertinya lebih bagus daripada BJBR. Nah, kalau kalian pengen tahu gimana sih strategi yang jitu, strategi yang ampuh investasi di saham BJTM sama BJBR, kalian bisa tonton video gua yang ini. Linknya gua taruh di kanan atas. Nah, sekarang kita lihat valuasi dari mereka berdua. BJTM ini price to earning ratio-nya lebih murah daripada BJBR, tapi BJBR lebih murah untuk price to book value atau PBV-nya. Tapi dua-duanya sama-sama ada di valuasi yang murah di per 5-6 kali dan PBV-nya di bawah 1 kali. Nah, sekarang kita bakalan hitung harga wajar dari mereka berdua dengan metode discounted dividend model. Oke, step pertama dari discounted dividend model, kita tentuin berapa estimasi pertumbuhan buat kedepannya. BJTM sama BJBR ini pertumbuhan labanya ada di kisaran 2-5%-an per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Nah, gue estimasi pertumbuhannya itu kurang lebih bakalan segitu juga untuk beberapa tahun ke depan, sekitaran 2-5%-an per tahun. So, kita ambil aja ya nilai tengahnya, yaitu di sekitaran 4% per tahun. Nah, anggaplah kita mau invest untuk 10 tahun ke depan, berarti pertumbuhan 4% per tahun itu adalah untuk 10 tahun ke depan. Nah, next step yang kedua, kita tentuin berapa per di tahun ke-10 nanti ketika kita mau jual sahamnya. Nah, BJTM sama BJBR ini rata-rata pernya dalam 10 tahun terakhir itu ada di sekitaran 7-9 kali. Nah, jadi kita asumsiin aja per di tahun ke-10 nanti itu kurang lebih setara dengan rata-ratanya di 7-9 kali. So, kita ambil aja nilai tengahnya yaitu 8 kali. Nah, step yang ketiga, kita bikin estimasi berapa dividen payout rasionya ke depannya. Biasanya BJTM sama BJBR ini bagi dividen dengan dividen payout rasio itu sekitaran 55%. Jadi kita asumsiin aja ke depannya dividen payout rasionya kurang lebih sama di sekitaran 55%. Terakhir, untuk return investasi, kita mau return 15% per tahun dari saham BJTM sama BJBR supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan asumsi ini, pertumbuhan rata-rata 4% per tahun, per di tahun ke-10 nanti ada di 8 kali, dividen payout ratio tiap tahunnya di 55%, dan return 15% per tahun dari saham BJTM sama BJBR, kita dapat harga wajarnya untuk BJTM itu ada di 604 dan BJBR ada di 1145. Nah, jadi saham BJTM sama BJBR di harga sekarang untuk BJTM di 525 dan BJBR di 975, dua-duanya sama-sama under value dengan margin of safety itu sebesar 13% untuk BJTM dan 14,8% untuk BJBR.
Dan itu artinya saham BJBR di harga sekarang diskonnya lebih gede daripada saham BJTM. Nah, jadi lebih bagus saham mana nih untuk investasi di tahun 2024? Saham BJTM atau BJBR? Nah, kalau menurut gue ya, di tahun 2024 ini, gue lebih pilih saham BJTM untuk investasi. Pertimbangannya itu kayak gini, meskipun BJTM ini diskonnya lebih kecil daripada BJBR, tapi tadi kita udah lihat ya kalau BJTM di tahun ini itu lebih banyak unggulnya dari BJBR, mulai dari aspek profitability, NIM, sampai ke efisiensi operasionalnya. Sedangkan BJBR di tahun 2024 kinerjanya ini menurun cukup signifikan saat suku bunga lagi tinggi. Penyebabnya itu karena casanya yang kecil yang mana itu ngebuat beban bunganya naiknya signifikan ketika suku bunga dinaikin. Jadi bisa dibilang kalau BJBR ini dengan dia punya casa yang kecil, itu ngebuat kinerjanya cenderung lebih fluktuatif daripada BJTM, alias BJTM ini kinerjanya cenderung lebih stabil. Selain itu, saham BJTM di harga sekarang ini dividen yield-nya lebih besar daripada BJBR. Jadi secara overall, di tahun 2024 ini, saham BJTM menurut gua lebih bagus untuk dibeli buat investasi. Oke, jadi sekian dulu ya untuk saham BJTM sama BJBR. Nah, menurut kalian mendingan mana nih buat investasi? Saham BJBR atau BJTM? Tulis opini kalian di kolom komentar, siapa tahu itu bisa jadi ilmu buat gua dan buat penonton lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like, bagiin juga video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik dan bermanfaat buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, tapi cuman analisa gua dan opini gua aja. Keputusan ada di tangan masing-masing dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.